Mereka berdua menyampaikan bahwa bahkan Imam Al-Ghazali sekalipun tidak sependapat dengan pandangan yang populer saat ini di kalangan Muslim, sehingga seolah-olah menjadi rukun iman yang ketujuh, bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi digantikan oleh orang lain. Nah, kenapa Imam Al-Ghazali kira-kira kalau benar ingatan saya seperti itu, berpendapat demikian? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Namaste, salam kebajikan. Kembali bersama saya, Hepzibah Gayatri Wedotami Mutari. Kali ini kita akan membahas salah satu teks dalam Al-Quran, karena kita kemarin baru saja merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, teks yang saya maksud adalah Surah An-Nisa ayat 157. Apa yang akan saya bahas ini adalah yang pernah dibahas oleh Syekh Ali Haidar Thomas George McIlwain, yang merupakan mursyid kami di Tarekat Daudiyah. Tetapi yang beliau sampaikan itu juga pernah disampaikan oleh seorang Islamolog bernama Gabriel Said Reynolds. Seingat saya, mereka berdua menyampaikan bahwa bahkan Imam Al-Ghazali sekalipun tidak sependapat dengan pandangan yang populer saat ini di kalangan Muslim, sehingga seolah-olah menjadi rukun iman yang ketujuh, bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi digantikan oleh orang lain. Nah, kenapa Imam Al-Ghazali kira-kira kalau benar ingatan saya seperti itu, berpendapat demikian? Sebelum kita berangkat ke pemahaman mengenai teks An-Nisa ayat 157 itu, maka yang paling penting diingat adalah kalau kita menggunakan kerangka pikir atau framework dari sistem pohon hayat, dan kemudian dengan sistem pohon hayat itu kita menganut sistem iman Seth Nabi Syeds alaihi salam, maka kita dapat memahami konteks dan maksud dari surah An-Nisa ayat 157 dan seterusnya. Jadi, surah An-Nisa 157 itu tidak bermaksud untuk menceritakan suatu peristiwa yang historis. Karena itu, ayat-ayatnya bernada ambigu. Puisi yang bernada ambigu tidak menjelaskan suatu peristiwa sejarah. Namun, teks itu sebetulnya bermaksud untuk mengurangi tensi atau pertikaian yang panas di antara umat Kristen dengan umat Yahudi pada saat Nabi Muhammad SAW hidup. Nah, kita bisa memahami teks itu dengan 4 cara, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Haidar dan juga Gabriel Said Reynolds. Sebelum kita ke 4 cara kita melihat teks itu, yang penting untuk diingat ketika teks itu disampaikan untuk mengurangi pertikaian yang sedang panas di antara umat Kristen dan umat Yahudi, Al-Quran sedang membela umat Kristen atau umat Nasrani pada masa itu, di mana orang-orang Yahudi
berbangga atau bersombong hati mengatakan, oh itu, lihat Mesias Anda atau Tuhan Anda sudah mati di salib. Nah, kemudian datanglah ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti di dalam surah An-Nisa 157 itu. 4 cara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kejadian itu berlangsung sekitar 500 tahun yang lalu atau 600 tahun yang lalu, sehingga orang Yahudi yang saat itu ada di hadapan Rasulullah bukanlah orang Yahudi yang sama. Jadi bukan orang Yahudi itu yang membunuh Yesus Kristus. Jadi kalian orang Yahudi yang ada saat ini di hadapan Rasulullah bukanlah orang yang mengetahui persis apa yang terjadi pada masa itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mungkin saja penjajah Romawi lah yang bersalah di dalam kejadian penyaliban itu. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa penyaliban itu betul-betul terjadi, tetapi Yesus tidak benar-benar mati, mungkin mati suri. Dan kemudian saat dibawa turun, akhirnya beliau bisa bangkit kembali dan mengalami peristiwa kenaikan seperti yang diceritakan di dalam Injil-Injil. Kemudian berikutnya adalah mungkin saja memang Yesus digantikan oleh orang lain atau teori substitusi ya. Nah, yang biasanya dianut oleh orang Islam saat ini bahwa itu yang disalib bukanlah Yesus melainkan orang lain yang diserupakan dengannya. Nah, teori yang keempat atau cara melihat yang keempat ini biasanya memiliki landasan docetisme yang mempengaruhi umat Islam pada masa itu, khususnya di wilayah Arabia atau Timur Tengah, karena docetisme ini berkembang di kelompok-kelompok Trinitarian yang monofisik ya, yang Filoponian. Nah, itu berkembang seperti itu. Nah, 4 cara ini sebetulnya bisa untuk memahami teks itu. Tapi perlu diingat bahwa teks itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang bersifat historis, empiris, historis yang sedemikian positivistik. Sayangnya pada saat ini justru digunakan untuk perdebatan mengenai Yesus disalib atau tidak disalib. Saya pribadi meyakini Yesus mengalami persekusi dan penyaliban adalah satu bentuk yang paling mungkin dilakukan kepada mereka yang dianggap melawan otoritas pada saat itu, penjajah Romawi, antek-antek Romawi. Antek-antek itu adalah orang-orang Yahudi sendiri, kaum Herodian ya pada masa itu. Mereka adalah antek-antek Romawi karena kerangka pikir saya adalah dari sistem pohon hayat dan iman set. Dan Imam Al-Ghazali karena dia seorang yang masih menganut sistem pohon hayat, dan beliau bahkan seingat saya dengan argumentasinya itu jelaslah bahwa beliau mengakui otoritas Injil-Injil ketika beliau mengatakan bahwa Yesus disalib saja masih menyebut nama Tuhan. Artinya di sini dia menggunakan argumentasi untuk mengukuhkan otoritas Injil mengenai keberadaan Yesus Kristus. Bahkan sekalipun kalau kita mau menggunakan Injil Barnabas dan dipersatukan dengan Injil yang lain yang menceritakan peristiwa penyaliban Yesus, itu tidak bertentangan. Kalau kita mau melihatnya secara sistem pohon hayat, bukan iman tentang Yesus, tapi iman bagaimana Yesus menghadapi melawan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah Romawi dan antek-antek Romawi. Maka ada beberapa versi cerita mengenai persekusi yang dialami oleh
Yesus Kristus. Dan bahkan secara historis mungkin ada banyak sosok pahlawan bernama Yesus atau murid selevel Yesus yang dipersatukan ceritanya di dalam satu sosok arketipe Jesus Christ. Karena itu kita menemukan berbagai versi dan berbagai murid itu masih di dalam satu hijrah silsilah barokah pohon hayat. Begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau masih ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kita lanjutkan lagi nanti. Sidamastu billahi husnul haq.